Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas nikmatnya lah dan hidayahnya kita dapat berkumpul di majelis ilmu pada kesempatan kali ini, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah yang insya Allah saya beri judul Hidup Tenang dan Bahagia dengan Pengelolaan Harta yang Berkah. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 19 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari ayat ini bisa kita maknai bersama-sama bahwasannya setiap makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini akan diberikan rezeki dengan seadil-adilnya, sesuai dengan takarannya masing-masing. Allah memberikan rezeki kepada kita dengan berbagai macam dan berbagai jenis. Contohnya dalam bentuk materi atau harta. Sebagai umat muslim, rezeki yang Allah berikan kepada kita harus kita arahkan atau kita belanjakan ke jalan kebaikan. Karena apa yang kita dapatkan, kita akan dipertanyakan dari mana harta itu kita dapat dan kemana harta itu kita belanjakan. Maka marilah kita belanjakan harta kita untuk jalan kebaikan, untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ketika orang yang mengerti akan hal ini, ia akan berusaha untuk mengelola hartanya dengan sebaik-baiknya. Seperti contoh untuk menabung, kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan keluarganya sehari-hari. Kemudian tidak berfoya-foya, itu salah satunya juga. Atau mungkin digunakan untuk investasi syariah demi masa depan yang cemerlang. Terlebih lagi bahwa sebenarnya harta yang kita miliki itu ada hak orang lain untuk memilikinya, sebagian kecilnya. Maka dari itu agama Islam mengajarkan kepada kita semuanya, memberikan arahan untuk melakukan amal kebaikan, yaitu menyisihkan sebagian kecil dari harta kita sesuai dengan ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibelanjakan di jalan Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama ada dengan zakat, kemudian ada infak, kemudian bisa juga dengan wakaf dan sedekah. Berbagai amalan ini pada intinya memiliki inti atau hikmah yang sama, yaitu menanamkan dalam diri, menyadarkan kepada kita semuanya
bahwa segala harta yang kita miliki itu merupakan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana artinya harta yang kita miliki itu tidak kekal kita bawa sampai ke akhirat. Sesungguhnya dalam Islam sudah mengingatkan bahwasannya harta yang sebenarnya kita miliki adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi ada zakat, infak, wakaf, dan juga sedekah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Allah menegaskan kepada kita semuanya bahwa azab Allah sangatlah pedih bagi hambanya yang mengingkari nikmat pemberiannya. Dan apabila kita bersyukur atas pemberiannya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya berlipat-lipat ganda kepada kita semua, insya Allah. Berbicara mengenai nikmat atau biasa dikatakan sebagai rezeki umumnya yang Allah berikan kepada kita semuanya, seperti harta benda contohnya. Tentunya umat muslim yang beriman dan mengimani rukun Islam, sebagian umat muslim di dunia ini rata-rata belum dapat menerapkannya, yaitu adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima adalah naik haji apabila mampu. Menunaikan ibadah haji merupakan sebuah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beribadah di Baitullah. Banyak orang yang memiliki harta lebih, bahkan kaya raya, namun ia belum melaksanakan ibadah haji. Dan ada yang orang ekonominya tidak berlimpah atau sederhana atau cukup, ia dapat menunaikan haji. Bahkan ada orang yang golongan bawah pun ada yang bisa naik haji. Artinya di sini bahwasannya ibadah haji merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal bahwa ia itu kaya atau ia itu miskin atau sederhana. Jika Allah berkehendak dan ada kemauan dan ada niat dari hambanya tersebut, insya Allah akan Allah mudahkan. Semoga kita diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah haji di tanah suci. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian ceramah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua tergolong golongan hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya, yang ringan membelanjakan hartanya di jalan kebaikan, sehingga harta yang kita miliki insya Allah akan menjadi berkah dan bernilai pahala. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Jika itu ada kelebihan, maka datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.